Ya, baik sesuai dengan RPS, hari ini kita akan membahas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Ya, jadi pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak yang berkategori pajak konsumtif. Ya, di samping pajak konsumtif, ya, seluruh kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu dibagi atas dua. Jadi yang pertama adalah pajak yang bersifat konsumtif, ya pajak konsumtif yaitu pajak yang dipungut atas kemampuan ya mengkonsumsi atau memiliki barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah pajak yang dipungut karena adanya tambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak. Tambahan kemampuan ekonomis ini tidak lain dari pajak penghasilan yang telah kita bahas sebelum ujian tengah semester. Ya, baik, saya share materinya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang telah mengalami perubahan. Jadi bukan merupakan penggantian, ya. Jadi bukan penggantian tapi hanya merupakan perubahan, yaitu pertama kali diubah pada tahun 94 dengan Undang-Undang Nomor 11 ya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ya tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Kemudian yang kedua terjadi perubahan di tahun 2000 ya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua ya atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Kemudian terjadi lagi perubahan di tahun 2009 ya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 ya tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983. Kemudian ini ada perubahan di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang tidak hanya memuat perubahan perpajakan ya, tetapi memuat banyak ketentuan-ketentuan yang lain. Untuk yang perpajakan itu diatur dalam pasal 112 ya untuk pajak pertambahan nilai ya diatur dalam pasal 112. Kemudian terjadi lagi perubahan yang signifikan pada tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang memuat perubahan atas Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN serta satu lagi yaitu pajak karbon. Ya, pajak karbon ini bukan perubahan tetapi baru pertama kali diundangkan ya sebagai tanggung jawab pemerintah untuk kelestarian alam. Kemudian karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pemerintah menganggap bahwa apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020 itu sangat penting untuk kepentingan investasi ya menarik investor terutama investor dari luar ya. Maka kemudian dibuat Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ya. Jadi peraturan pengganti undang-undang ya. Kemudian karena peraturan pengganti undang-undang itu tidak boleh lama, maka diundangkanlah dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
ya nomor 2 tahun 2022. Jadi perubahan terakhir itu adalah pada undang-undang uh, ya undang-undang nomor 6 ya. Di sini undang-undang nomor 6 tahun 2023. Ya, itu uh, rentetan dari perubahan atas undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Ya, ini ada perubahan-perubahan yang ada di Undang-Undang HPP ya, tapi nanti kita lihat, kita masuklah saja langsung ke materinya ya. Ya, jadi di ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu kita sudah bahas dulu mengenai terminologi wajib pajak ya, bahwa wajib pajak itu bisa orang pribadi, bisa badan ya yang mencakup ya, yang wajib melakukan pembayaran ya, kemudian yang wajib melakukan pemotongan dan yang wajib melakukan pemungutan. Jadi memungut pajak yang meliputi hak ya, jadi yang meliputi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Itu wajib pajak yang termuat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP. Ya, itu wajib pajak ya. Tidak semua wajib pajak itu merupakan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini adalah istilah yang digunakan untuk mereka ya, atau yang wajib pajak yang wajib menjalankan ya undang-undang pajak pertambahan nilai. Jadi mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan undang-undang pajak pertambahan nilai itu wajib untuk mendaftarkan ya wajib untuk melaporkan usaha ya. Kata melaporkan usaha itu adalah konotasinya adalah untuk menjalankan undang-undang pajak pertambahan nilai ya. Jadi yang pertama adalah pengusaha. Siapa itu pengusaha? Ya, begitu disebut pengusaha, maka konotasinya adalah mereka yang wajib untuk menjalankan undang-undang pajak pertambahan nilai. Ya. Jadi untuk bisa menjadi pengusaha maka harus menjadi wajib pajak terlebih dahulu. Tetapi tidak semua wajib pajak itu merupakan pengusaha kena pajak. Ada persyaratan tertentu sehingga dia diwajibkan ya, diwajibkan untuk menjadi pengusaha kena pajak. Ya, sebelum kita lihat pengusaha kena pajak, kita lihat dulu apa itu pengusaha ya. Jadi pengusaha tidak lain dari orang pribadi ya dan badan atau badan ya dalam bentuk apapun ya yang dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang ya, mengekspor ataupun mengimpor barang, kemudian memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, kemudian melakukan usaha perdagangan, kemudian melakukan usaha jasa. Kemudian mengekspor jasa. Selanjutnya memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean atau bisa disebut mengimpor jasa. Ya, itulah pengusaha yang nanti kalau memenuhi persyaratan maka dia harus menjadi pengusaha kena pajak. Ya, selanjutnya kita lihat apa itu pengusaha kena pajak ya. Jadi pengusaha kena pajak adalah mereka yang diwajibkan untuk menjalankan undang-undang pajak pertambahan nilai. Jadi pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha seperti yang dijelaskan tadi ya, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ya. Jadi mereka diwajibkan untuk menjalankan
ya, Undang-Undang PPN dan PPNBM. Jadi dia melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, ya. Selanjutnya terminologi. Kita harus memahami apa itu impor, apa itu ekspor, ya, dan dasar pengenaan pajak. Ya. Jadi impor itu tidak lain dari setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ya, kita harus mengerti apa itu daerah pabean dan apa itu, ya tentu setelah mengerti daerah pabean, ya tentu memahami juga nanti apa yang bukan merupakan daerah pabean atau di luar daerah pabean. Jadi impor itu adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, bukan dari luar wilayah Indonesia masuk ke dalam wilayah Indonesia. Karena tidak semua wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu berlaku Undang-Undang Pabean. Jadi daerah pabean itu adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di mana di dalamnya itu berlaku undang-undang kepabeanan. Jadi kalau memasukkan barang, meskipun misalnya Batam itu merupakan wilayah NKRI, ya, tetapi kalau dia ditetapkan sebagai di luar daerah pabean, ya, maka dari Singapura ke Batam itu belum termasuk impor karena keduanya berada di luar daerah pabean. Tapi kalau dari Batam misalnya masuk ke Medan, maka dia dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, maka itu termasuk impor. Dan sebaliknya kalau mengeluarkan barang dari daerah pabean, ya. Jadi ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ya. Barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari daerah pabean keluar daerah pabean. Ya, ya, jadi kebalikan dari impor, ya. Jadi mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean itu adalah ekspor. Kemudian dasar pengenaan pajak. Ya, dasar pengenaan pajak dalam kaitannya dengan PPN ini dikenal ada yang didasarkan atas harga jual, ada yang berdasarkan penggantian, ya nilai pengganti, ada yang berdasarkan nilai impor, dan ada yang berdasarkan nilai ekspor, dan ada yang nilai lain. Ya, nilai lain ini nilai yang banyak, ya, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai. Jadi ini harga jual itu adalah dasar pengenaan pajak untuk barang yang berwujud, ya, seperti penjualan kendaraan, peralatan, ya, itu adalah dasar pengenaan pajaknya adalah harga nilai pengganti, ya. Sedangkan kalau barang tidak berwujud dan jasa itu menggunakan istilah penggantian atau nilai pengganti, ya. Sedangkan kalau barang itu diimpor, maka itu adalah nilai impor, ya. Nilai impor. Kemudian nilai ekspor adalah itu adalah kalau kita melakukan ekspor, ya. Jadi harga jual yang digunakan untuk apa namanya ini kalau terjadi ekspor maka itu merupakan nilai ekspor. Nilai lain di sini banyak, ya. Termasuk di dalamnya adalah nilai pasar yang wajar. Kemudian ada lagi nilai nilai pasar yang wajar, kemudian ada harga jual tidak termasuk laba kotor atau kalau dalam pengertian akuntansi itu adalah cost, ya. Ya, jadi dasar pengenaan pajak ini tentu saja akan dipakai untuk menghitung pajak yang terutang. Ya, kemudian ada jasa.
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesan. Ya, itu jasa ya. Jadi perikatan ya, intinya itu adalah ada perikatan atau perbuatan hukum ya yang menyebabkan barang, fasilitas ya, kemudahan ya atau hak tersedia untuk dipakai ya, itu merupakan jasa. Kemudian harga jual adalah nilai berupa uang, seperti yang saya jelaskan tadi, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Jadi kalau barang kena pajak, ya di sini maksudnya adalah barang berwujud, ya. Ya, itu adalah menggunakan harga jual, ya. Jadi harga jualnya ini tentu saja exclude PPN, ya. Harga jual yang dimaksud di sini adalah exclude PPN karena justru harga jual inilah yang mau digunakan untuk menentukan ya uh, pajak pertambahan nilai. Kemudian nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ya. Ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai. Ya, untuk impor barang kena pajak ya, tidak termasuk pajak pertambahan nilai ya, karena justru nilai impor ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai ya. Jadi nilai impor ya, nilai impor itu menjadi dasar perhitungan bea masuk ya. Bea masuk itu dihitung dari harga jual atau harga beli di luar negeri ditambah kemungkinan ada biaya angkut, ada biaya asuransi dan lain-lain biaya ya. Itu yang menjadi dasar pengenaan bea masuk ya. Jadi kalau total harga misalnya adalah 100 juta dari harga beli itu sudah termasuk di dalamnya biaya angkut ya, kemudian sudah termasuk di dalamnya asuransi yang 100 juta itu ya, maka kemudian dikenakan biaya masuk. Kalau biaya masuknya misalnya 10% ya, 100 juta kali 10%, maka nilai impor adalah 110 juta. Itulah yang menjadi dasar pengenaan PPN. Karena dasar pengenaan PPN adalah nilai impor. PP ya, itu yang menjadi dasar pengenaan PPN, itu pula yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak penghasilan pasal 22. Ya, penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak ya, karena oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak ya. Jadi terkait dengan penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Jadi dalam tiga hal yaitu jasa ya, kemudian dan barang tidak berwujud ya, itu menggunakan istilah apa namanya ini penggantian ya. Jadi kalau barang tidak berwujud dan jasa ya, maka itu menggunakan penggantian. Sedangkan kalau barang berwujud itu menggunakan istilah harga jual. Kemudian faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
Kemudian faktur pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak. Jadi kalau terkait dengan perolehan barang, maka itu merupakan faktur pajak masukan, ya. Jadi perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Ya, jadi sekali lagi faktur pajak masukan itu terkait dengan perolehan barang atau jasa kena pajak atau barang tidak berwujud, ya, kena pajak. Ya, faktur pajak keluaran itu kebalikan dari faktur pajak masukan, yaitu PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan. Jadi kalau tadi dia memperoleh barang, maka di sini kalau dia melakukan penyerahan, maka itu harus dibuatkan faktur pajak keluaran. Sedangkan kalau faktur pajak masukan tadi itu kita menerima bukti pemungutan. Jadi faktur pajak masukan itu merupakan bukti bagi kita bahwa kita telah dipungut, ya, PPN. Sedangkan faktur pajak keluaran itu wajib dibuat juga oleh yang melakukan penyerahan, ya. Ini diwajibkan oleh undang-undang. Kemudian ada faktur pajak khusus, ya. Jadi kita tahu bahwa atas ekspor itu tarifnya adalah 0%. Oleh karenanya, kalau ada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang telah dipungut PPN di dalam negeri, kemudian barang itu dibawa ke luar negeri, maka dia bisa meminta kembali dengan melampiri apa namanya ini case register, ya. Jadi faktur pajak khusus adalah faktur pajak yang dilampiri dengan case register. Jadi atas dasar faktur pajak khusus ini, ya, nanti orang yang mau berangkat ke luar negeri itu dapat meminta kembali pajak pertambahan nilai yang eh, telah dipungut dari dirinya, ya, karena dia memperoleh barang dan jasa di dalam negeri tetapi ternyata dia konsumsi di luar negeri. Ya, jadi ini konsekuensi dari penerapan tarif 0% atas ekspor. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, saya lanjut, ya. Saya lanjut. Permisi Pak, saya tanya. Ya, ya, silakan. Eh, Tadi di awal itu dijelaskan barang kena pajak dan jasa kena pajak itu yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pasal keberapa itu Pak yang termasuk? Ya, itu dimuat dalam pasal 4 Undang-Undang PPN, ya. Jadi itu termasuk dalam objek pajak, ya. Oh iya, makasih Pak. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kayak di kota besar itu kan ada namanya lote dative free. Nah itu biasanya kalau lote dative free itu kan nggak pakai pajak. Apakah itu harus minta faktur pajak khusus lagi atau tidak Pak? Apa itu tadi? Jadi di kota besar biasanya tuh ada toko dative free begitu atau bebas pajak. Nah misalnya Ya. kita mau keluar itu kan tokonya bersifat tidak ada pajak di situ. Apakah kita harus ambil faktur pajak khusus lagi atau tidak? Faktur pajak khusus itu hanya untuk yang mereka akan berangkat ke luar negeri, ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya dia beli barang, ya, kemudian dikenakan pajak di dalam negeri dan dia akan berangkat ke luar negeri, khusus untuk yang itu, ya.
Tapi kalau misalnya dia terapkan itu bebas pajak, berarti penjualnya yang menanggung pajaknya. Karena tidak ada penyerahan barang kena pajak yang tidak dikenakan pajak. Di pada dasarnya tetap ada pajaknya, tetapi penjualnya yang menanggung pajaknya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, ya. Jadi setiap penyerahan barang kena pajak itu wajib bagi pihak yang melakukan penyerahan untuk memungut pajak. Jadi kalau dia tidak pungut, maka dianggap telah melakukan pemungutan. Ya, di pasal 4 ini yang merupakan objek PPN, jadi ya kita lihat bahwa objek PPN itu diatur dalam 3 pasal. Ya, 3 pasal. Yang pertama adalah pasal 4 terkait dengan pengertian nanti ini ya yang dimaksud dengan apa namanya ini penyerahan ya. Jadi objek PPN yang terkait dengan penyerahan. Kemudian ada pasal 16C ya. Ada pasal 16C nanti yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai atas membangun sendiri ya, membangun sendiri. Kemudian pasal 16D ya itu objek PPN yang terkait dengan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan tetapi tersisa pada saat perusahaan itu dilikuidasi. Maka harus dihitung PPN-nya. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu objek PPN ya. Jadi apa yang dikenakan pajak, apa yang menjadi objek PPN diatur dalam pasal 4 ya, yaitu penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam daerah pabean. Kemudian penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean. Jadi ini semuanya dari dalam daerah pabean ya. Jadi ada pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean, kemudian menyerahkan jasa kena pajak ke dalam daerah pada pengusaha kena pajak dalam daerah pabean pula. Kemudian impor barang kena pajak yaitu kegiatan memasukkan barang kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean seperti yang dijelaskan tadi dalam terminologi impor. Kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Jadi sama dengan mengimpor barang tidak berwujud seperti ya usaha-usaha franchise ya. Kemudian pemakaian jasa dari luar daerah pabean ya. Jadi kita mengimpor jasa dari luar daerah pabean. Kemudian mengekspor, ekspor barang kena pajak. Jadi ekspor itu merupakan objek pajak tapi dengan tarif 0% ya. Jadi ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor ya dengan menerapkan tarif PPN 0%. Nanti kita lihat bagaimana konsekuensi dari tarif 0% itu. Kemudian ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Jadi di sini kebalikannya, misalnya di Malaysia ada yang menggunakan ramuan palu basah serigala misalnya ya, berarti dan menggunakan merek itu ya, berarti kita mengekspor barang kena pajak tidak berwujud ya. Kemudian ekspor jasa kena pajak ya. Jadi jasa kena pajak misalnya jasa appraisal ya, saya pernah jalankan itu saya melakukan jasa appraisal di luar negeri misalnya ya, berarti saya mengekspor jasa kena pajak. Ya, sekali lagi ya semua yang apa namanya ini ekspor ini ya tarifnya adalah 0% untuk apa namanya mendorong ekspor. Di mana letak dorongan ekspor atas tarif 0% ini ya?
Kalau misalnya dikatakan bahwa ekspor itu bukan merupakan objek PPN, ya, maka tidak bisa dikreditkan pajak masukannya, ya. Tapi kalau dengan mengatakan bahwa ekspor baik barang maupun akibat tidak berwujud ataupun jasa, ya, kalau kita melakukan ekspor, ya, maka itu tetap merupakan objek PPN dengan tarif 0%. Dengan pengaturan 0%, maka pajak masukan dapat dikreditkan. Ya. Jadi misalnya, ya, saya mengekspor barang dengan nilai 10 miliar. Ya. 10 miliar kali 0% itu adalah 0. Kemudian barang-barang yang saya ekspor itu ada pajak masukannya, ya. Nilai masukannya itu adalah misalnya 6 miliar, ya. 6 miliar dikali dengan 11% berarti ada berapa? 11% kali 6 miliar ya 6 miliar ya. 600 juta lebih ya. 660 juta itu bisa ya saya berkurangkan. Jadi pajak masukan pajak keluaran 0 dikurangi dengan pajak masukan 600 juta misalnya ya, 660 juta, maka itu berarti saya mempunyai kelebihan pembayaran pajak yang bisa saya minta ya, yang merupakan hak saya untuk meminta kembali. Ya, karena ada kelebihan pembayaran pajak ya. Kelebihan pembayaran pajak dalam PPN itu adalah selisih antara pajak masukan, selisih lebih tinggi pajak masukan dibanding dengan pajak keluaran. Itu bisa diminta kembali. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi kita lanjut dengan apa namanya ini terminologi pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, jadi pajak masukan itu intinya adalah ketika kita memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak ataupun barang tidak berwujud, ya, diperoleh atau dimanfaatkan, ya, atau mengimpor barang kena pajak. Jadi ketika barang kita peroleh, kita memasukkan barang, ya, maka itu merupakan pajak masukan. Ya, pajak masukan ini dipungut oleh mereka yang melakukan penyerahan dan itu merupakan bukti bahwa kita mempunyai pajak masukan, ya, kredit pajak. Kemudian pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, ya, kemudian ekspor barang kena pajak, ya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Jadi kalau keluar barang dari kita, ya, maka itu merupakan pajak keluaran, ya. Dan ini merupakan tanggung jawab dari pihak yang menyerahkan karena dialah yang diberikan amanah untuk memungut pajak. Ya, kemudian objek pajak yang lain diatur dalam pasal 16C dan 16D. Ya, di pasal 16C ya itu ada kegiatan sendiri ya, membangun ya, kegiatan sendiri membangun yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. Jadi dia bukan developer tapi membangun kantornya sendiri ya, membangun gudangnya sendiri ya, atau membangun rumahnya ya, itu merupakan objek PPN ya. Tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri, misalnya digunakan untuk kantor, ya, untuk gudang, ya, untuk pabrik, ya, atau digunakan pihak lain, ya. Ini kalau kita persewakan, misalnya dipersewakan atau tidak, ya, digunakan oleh pihak lain dan kita bangun sendiri, ya, itu menjadi objek pajak, ya.
yang batasannya dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian objek pajak yang lain adalah pasal 16D, yaitu penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, ya, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Jadi di sini bukan dikatakan telah dikreditkan, tetapi dapat. Meskipun kita tidak mengkreditkannya, tapi kalau aturan menyatakan bahwa dapat dikreditkan, maka dianggap telah dikreditkan. Ya. Kalau dianggap telah dikreditkan karena aturannya menyatakan seperti itu, maka kalau dijual atau tersisa pada saat likuidasi, maka itu harus dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Jadi tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, berarti ini termasuk dalam kategori aktiva tetap, ya. Misalnya kendaraan, ya. Jadi dulu ya, sebelum Undang-Undang HPP, ya, ada aturan yang menyatakan bahwa perolehan mobil jenis sedan, van, kombi, ya, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tapi ini kemudian berubah, ya, bahwa dapat dikreditkan dalam Undang-Undang HPP. Jadi kalau perolehannya diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, di mana dia tidak bisa dikreditkan, maka kalau terjadi penjualan juga tidak perlu menjadi objek pajak. Tetapi kalau perolehan kendaraan tadi itu diperoleh setelah berlakunya Undang-Undang HPP, ya, di mana dapat dikreditkan pajak masukan atas pengadaan atau perolehan kendaraan jenis kendaraan yang seperti saya sebutkan tadi, ya, maka wajib untuk dipungut PPN pada saat dilakukan penyerahan, ya, penyerahan. Baik penyerahan karena penyerahan, ya, penyerahan karena penjualan misalnya, ya, ataupun karena tersisa pada saat likuidasi, ya, itu wajib dipungut PPN, terutang PPN. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini penjelasan lebih lanjut mengenai objek PPN yang diatur dalam pasal 16C, ya. Itu dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, ya, penggantian, ya, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, ya. Ini diatur dalam PMK 163, ya, tahun 2012. Kemudian kegiatan membangun sendiri terutang pajak pertambahan nilai. Kemudian pajak pertambahan nilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Bagaimana kegiatan membangun sendiri? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan dalam rangka usaha. Kemudian di pasal 2 ayat 3, kegiatan membangun sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Jadi di sini digunakan sendiri, ya, atau digunakan oleh pihak lain. Harus dipertegas, jangan sampai dia mengatakan saya tidak gunakan, itu digunakan oleh pihak lain. Ya, digunakan oleh pihak lain baik karena dia sewa ataupun tidak, semuanya merupakan objek PPN. Kemudian bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 berupa satu atau lebih konstruksi teknik, ya. Jadi ini pengertian bangunan, ya. Ditanam atau dilekatkan secara tetap pada suatu kesatuan tanah dan atau perairan, ya.
Jadi ditanam di atas tanah seperti ya konstruksi beton, ya konstruksi baja, ya itu semuanya termasuk dalam pengertian bangunan, ya. Baik di apa namanya ini, baik di darat ya. Jadi teknik ditanam dengan tanah atau perairan ya. Jadi kalau Anda ke Sidrap dulu ada rumahnya Usman Balo itu di atas apa? Di atas danau ya. Ya, maka itu juga termasuk bangunan. Ya, kemudian ada hotel ya. Ada hotel di Pantai Losari itu juga menggunakan sebagian dari perairan. Ya, konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu atau bahan sejenis ya atau baja ya. Jadi bisa kalau selain dari kayu ya bisa konstruksi beton, bisa konstruksi baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Kemudian luas paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kalau di bawah 200 maka tidak perlu menjadi objek pajak. Jadi nanti kalau 200 atau lebih baru termasuk dalam pengertian objek PPN. Jadi syarat ini merupakan syarat suatu penyerahan untuk dapat dikenakan PPN. Ya. Ini penjelasan dari pasal 4 huruf A dan C. PPN dikenakan atas penyerahan barang atau jasa ya. Jadi kalau disebut di sini barang termasuk barang berwujud dan barang tidak berwujud ya. Barang berwujud dan jasa yang diserahkan adalah BKP atau JKP ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nanti kita lihat apa itu yang termasuk dalam barang kena pajak dan apa yang termasuk dalam jasa kena pajak. Kemudian barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP, barang tidak berwujud yang diserahkan adalah barang kena pajak yang tidak berwujud. Kemudian penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Ya. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean. Kemudian penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Ya, tadi ada kata penyerahan ya. Maka penyerahan itu terminologinya adalah diatur dalam pasal 1A. Jadi tadi barang kena pajak itu ya ada kata penyerahan ya. Maka terminologi penyerahan itu diatur dalam pasal 1A bahwa penyerahan itu adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena adanya suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli ya. Kemudian pengalihan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha. Jadi kalau termasuk dalam capital lease ya maka terutang PPN pada saat ditandatanganinya ya perjanjian leasing itu ya. Jadi kalau capital lease maka terutang PPN pada saat disetujuinya atau dilakukannya perjanjian leasing. Ya. Sedangkan kalau ini ya yang termasuk dalam capital lease ini pembayaran sewa setiap masa ya, misalnya bulanan atau triwulan atau tahunan tergantung dari perjanjiannya itu tidak lagi terutang PPN. Ini yang membedakan dengan operating lease. Operating lease pada saat perjanjian sewa menyewa itu tidak terutang PPN. Ya, tetapi nanti pada saat pembayaran setiap bulannya itu terutang PPN. Maksud saya setiap periodenya ya, bisa bulanan, bisa tahunan dan bisa triwulanan. Ya. Ya, itu perlakuan atas capital lease dan operating lease.
Kemudian penyerahan kepada pedagang perantara. Ini merupakan terminologi yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang, ya, yang berbeda dengan maklar, ya. Jadi kalau maklar nanti itu termasuk yang dikecualikan sebagai pengertian penyerahan, ya. Kemudian pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Ya, jadi pemakaian sendiri karena tadi pada saat perolehan barang itu, sudah kita kreditkan pajak masukannya atau seharusnya sudah dikreditkan, ya. Kemudian tidak ada alasan bahwa itu saya tidak jual, saya gunakan sendiri, maka pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma itu juga termasuk dalam pengertian penyerahan yang nantinya akan sebagai terutang PPN dan PPNBM kalau juga merupakan barang mewah, ya. Jadi misalnya ada produsen minuman keras karena produknya produk baru, ya, untuk memperkenalkannya dia berikan secara cuma-cuma kepada tempat hiburan malam, ya. Maka barang yang diberikan itu, ya, sampel yang diberikannya itu, ya, itu merupakan termasuk dalam pengertian penyerahan. Kemudian barang kena pajak persediaan dan atau aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan yang tersisa pada saat likuidasi. Ya, ini juga termasuk pengertian penyerahan. Oh, mana tadi? Ya. Ini penyerahannya. Kemudian huruf G ini sudah dihapus di Undang-Undang Nomor 11, ya, terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, ya. Jadi dulu penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi itu merupakan terminologi penyerahan yang terutang PPN. Tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11, ya, itu sudah dihapus dan berlanjut ke Undang-Undang HPP. Ya. Kemudian penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada yang membutuhkan barang kena pajak. Jadi untuk yang pembiayaan atau bank syariah menganggap dirinya, ya, membeli dari Sinar Galesong misalnya, kemudian dia menjual ke Tuan Ayong, ya, konsumen, ya. Dia menganggap dirinya seperti itu. Kalau dia menganggap dirinya seperti itu, maka dua kali dikenakan PPN, ya. Yang pertama pada saat dia membeli dari Sinar Galesong tentu akan dipungut PPN, ya. Kemudian pada saat dia melakukan penyerahan kepada Ayong, ya, maka dia harus memungut PPN. Padahal substansinya sama, pembiayaan, ya, tidak ada istilah membeli untuk dijual, ya, itu untuk pembiayaan. Namanya saja pembiayaan, ya. Itu bukan membeli untuk menjual, itu substansinya, meskipun menganggap dirinya membeli kemudian menjual, ya. Maka untuk adilnya, ya, karena orang pajak ini mungkin dari PKS tahu substansinya, ya, maka untuk adilnya dianggap bahwa itu adalah penyerahan dari Sinar Galesong langsung kepada Tuan Ayong, sehingga hanya satu kali dikenakan PPN. Ya, jadi kalau dikenakan PPN berdasarkan asumsinya bahwa dia membeli kemudian dia menjual, maka dia akan dikenakan PPN 2 kali. Ya, untuk lebih memahami apa itu penyerahan, maka perlu dipertegas apa itu yang bukan merupakan penyerahan. Ya. Jadi penyerahan barang kepada maklar, ya, sesuai dengan Kitab Undang Hukum Dagang, ya. Maklar ini ditetapkan oleh presiden atau pejabat setingkat di bawahnya. Jadi kalau penyerahan kepada itu maka kepada maklar, ya, sesuai dengan Kitab Undang Hukum Dagang, maka bukan termasuk penyerahan. Kemudian penyerahan barang sebagai jaminan utang piutang, ya. Jadi kalau Anda misalnya meminjam uang di bank,
kemudian mengagungkan peralatan atau kendaraan, maka penyerahan kendaraan atau peralatan itu kepada bank dianggap bukan penyerahan yang terutang PPN. Kemudian penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 7, yaitu penyerahan dari pusat ke cabang, kemudian cabang ke pusat, ya, atau antar cabang, dan telah memperoleh izin pemusatan pemungutan pajak. Kayaknya saya lupa tadi ini ya, angka 7, ya. Ya, penyerahan, ya, huruf F di sini ya. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Jadi aturan umumnya bahwa penyerahan dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau antar cabang itu termasuk dalam terminologi penyerahan yang terutang PPN. Tetapi kalau dia mendapat izin pemusatan pemungutan pajak, ya, maka tidak termasuk dalam pengertian penyerahan. Kemudian pengalihan barang kena pajak berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, serta pengambil alihan, ya, dengan syarat. Jadi aturan umumnya kalau ini terjadi penyerahan karena penggabungan itu terutang PPN, tapi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan kalau memenuhi syarat bahwa pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan merupakan pengusaha kena pajak. Kemudian barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan, ya, yang tersisa pada saat perusahaan dilikuidasi, yang pajak masukannya atau perolehannya tidak dapat dikreditkan, ya, sesuai pasal 9 ayat 8, ya, Undang-Undang PPN. Jadi kalau tidak dapat dikreditkan, ya, maka tidak terutang, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan, yaitu misalnya pada saat masih berlaku, ya, aturan yang menyatakan bahwa mobil jenis PAN, sedan, kombi itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kalau ada barang seperti itu yang tersisa pada saat likuidasi dan perolehannya masih berlaku undang-undang yang mengatur hal itu, ya, maka termasuk bukan penyerahan. Ya, ada yang bergabung, saya ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, mau tanya. Tadi itu bangunan luasnya 200, kalau tidak salah tadi 200 meter persegi itu cuma bangunan atau bisa dihitung dari pagar, halaman kosong, dan bangunan. Bagaimana itu Pak? Ya, bangunan, ya. Jadi di sini yang dimaksud bangunan, ya. Jadi 200 meter itu ada 200 meter persegi, ya. Kalau pagarnya susah dihitung, itu meter lari kalau pagar, ya. Berarti bukan Jadi dia terhitung. ikutan dari situ. Kalau lebih dari 200 meter, maka pagarnya juga sudah termasuk dihitung. Oh iya Pak. Baik. Ya, kita lihat ya, barang kena pajak ada yang menggunakan tarif umum yaitu 11%, ya. Kemudian ada yang menggunakan, jadi barang itu terdiri atas bisa merupakan barang kena pajak, bisa merupakan bukan barang kena pajak. Ya. Nanti ada rincian barang apa saja yang merupakan barang kena pajak dan apa yang merupakan
bukan barang kena pajak. Di undang-undang tidak dirinci mengenai barang kena pajak, tetapi yang dirinci adalah yang bukan merupakan barang kena pajak. Ya. Jadi yang bukan barang kena pajak. Selain dari yang disebutkan dalam undang-undang sebagai bukan barang kena pajak, maka keseluruhannya merupakan barang kena pajak. Ya. Jadi tidak ada rincian mengenai barang kena pajak. Yang ada adalah bukan barang kena pajak. Jadi barang kena pajak itu adalah seluruh barang kecuali yang bukan barang kena pajak menurut ketentuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Ya, untuk yang berkategori sebagai barang kena pajak, ada yang dikenakan tarif umum 11%, kemudian ada yang dikenakan tarif khusus 2,2% atau 1,1%, dan ada lagi tambahan yaitu 3,3%. Ya. Untuk yang tarif khusus ini tidak bisa dikreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran karena pada dasarnya tarif 2,2%, tarif 1,1%, dan tarif 3,3% itu sudah memperhitungkan pajak masukan. Ya. Jadi pajak masukannya dianggap misalnya kalau 1,1% berarti pajak masukannya itu dianggap 90%, ya. Jadi dianggap 90%. Kalau 2,2% dianggap bahwa pajak masukannya itu adalah 80%. Kalau 3,3% maka dianggap bahwa pajak masukannya itu adalah 70%. Sehingga tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Kemudian ada yang dikenakan tarif 0% seperti ekspor, ya. Jadi ekspor itu termasuk dalam kategori barang kena pajak. Ya. Tapi dengan tarif 0%, tujuannya adalah untuk mendorong ekspor. Kemudian ada juga yang termasuk dalam tidak dipungut PPN. Ya. Yang termasuk dalam kategori tidak dipungut PPN ini, ya, pajak masukan dapat dikreditkan. Ya. Pajak masukan dapat dikreditkan. Kemudian ada barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini tidak bisa dikreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran. Umumnya yang ada yang dibebaskan ini berkategori dibebaskan, umumnya itu adalah yang sebelumnya merupakan barang kena pajak, yang kemudian dalam perundangan diubah menjadi yang sebelumnya bukan merupakan barang kena pajak, yang kemudian diubah dalam undang-undang sebagai barang kena pajak. Seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Itu sebelumnya adalah bukan barang kena pajak. Ya. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang HPP, maka kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu sudah menjadi barang kena pajak karena sudah tidak ada dalam kategori bukan barang kena pajak. Tapi kemudian ada pengaturan ya yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan, ya, bahwa itu termasuk dalam barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, ya. Pembebasan dari pengenaan PPN ini tidak bisa dikreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran. Kemudian ada yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, yang ditanggung oleh pemerintah ini pajak masukannya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Ya, kemudian ada barang kena pajak, bukan barang kena pajak. Saya ambil yang slide berikutnya ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi yang ini ya, 3,3% itu berasal dari pengenaan 70% tadi. Ya, selanjutnya yang bukan barang kena pajak ya. Yaitu sebelumnya ada barang hasil pertambangan ya, pengeboran ya yang diambil langsung dari sumbernya. Dulunya itu bukan merupakan barang kena pajak
Ya, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang HPP, maka ini dihapus. Awalnya yang dihapus hanya untuk barang pertambangan, ya. Jadi awalnya yang dihapus hanya barang pertambangan, tetapi di Undang-Undang HPP dihapus semuanya. Ya, awalnya hanya yang diatur adalah pertambangan batu bara, ya. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang HPP, seluruh barang hasil pertambangan itu dihapus. Kemudian yang dihapus berikutnya adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jadi ini dulunya merupakan bukan barang kena pajak. Dengan berlakunya Undang-Undang HPP, maka ini dihapus. Berarti dia sudah termasuk barang kena pajak. Ya, tapi nanti akan dikelompokkan untuk sementara barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Itu diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Kemudian makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, ya, warung dan sejenisnya itu masih tetap bertahan sebagai bukan barang kena pajak. Kenapa? Karena ini merupakan objek pajak daerah, ya. Tidak boleh pajak yang sejenis yaitu pajak konsumtif dipungut dua kali, ya. Maka karena sudah menjadi kewenangan pajak daerah, maka tidak boleh menjadi objek PPN, tidak boleh menjadi barang kena pajak untuk PPN. Ya. Yang juga bukan merupakan barang kena pajak adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Jadi di sini emas batangan, kalau sudah diubah menjadi gelang, cincin, dan lain-lain, ya, maka sudah berubah menjadi barang kena pajak. Ya, itu penggolongan barang atau jasa, ya. Ada yang dikenakan pajak, ada yang bukan barang kena pajak, dan ada yang merupakan barang kena pajak. Ya, di Undang-Undang Ciptaker sudah dihapus itu ya barang yang ya sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian diharmonisasi, ya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan huruf A dihapus, ya, yaitu barang hasil pertambangan, pengeboran diambil langsung dari sumbernya itu sudah dihapus. Kemudian yang dihapus juga di sini adalah bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sehingga yang bertahan, ya seperti yang saya jelaskan tadi, adalah yang menjadi objek pungutan pajak daerah. Ya, ini adalah jasa, ya. Di sini membandingkan adalah yang dibandingkan antara yang sebelum penghapusan dan setelah penghapusan. Ini masih di Undang-Undang Ciptaker belum dihapus, ya, jasa pelayanan kesehatan medis, ya. Jadi sampai dengan Undang-Undang Ciptaker ini belum dihapus, tapi dihapus dalam Undang-Undang HPP. Ya, jadi yang dihapus jasa keuangan, jasa asuransi itu semuanya sudah merupakan barang kena pajak karena jasa kena pajak karena sudah dihapus dari undang-undang bahwa dia bukan merupakan jasa kena pajak. Jasa keuangan, jasa pengiriman surat dengan perangko itu sudah dihapus. Jasa pelayanan sosial yang tersisa adalah jasa keagamaan. Jadi kalau ada dai, ya, atau pendeta diberikan honor itu belum dikenakan PPN karena masih bertahan sebagai jasa yang tidak bukan jasa kena pajak. Ya, ini di Undang-Undang Ciptaker, ya. Jasa pendidikan masih ada, ya.
Tapi di Undang-Undang HPP itu sudah dihapus ya. Di Undang-Undang HPP jasa pendidikan sudah dihapus ya. Jasa huruf G, GH itu sudah dihapus ya. Jasa kesenian masih bertahan ya. Kemudian huruf J juga sudah dihapus ya. Huruf J, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, dulunya bukan merupakan jasa kena pajak, sekarang sudah menjadi jasa kena pajak. Huruf K, ya jasa tenaga kerja juga dulu bukan merupakan barang kena pajak, jasa kena pajak. Huruf J, jasa angkutan umum di darat itu juga dulu, tapi semuanya sudah, oh ya, sudah dihapus huruf J ya. Yang bertahan adalah jasa perhotelan, karena ini sekali lagi merupakan objek pajak daerah. Ya. Jadi ini merupakan objek pajak daerah untuk jasa perhotelan. Tidak boleh dipungut ya dengan jenis pajak yang sama atas suatu objek yang sama. Kemudian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum ya. Jadi itu masih bertahan. Kemudian jasa penyediaan tempat parkir ya. Kemudian huruf O, ya huruf O, jasa telepon umum. Ini memang sudah tidak ada saya kira ya. Sejak marak HP ya sudah tidak ada lagi jasa telepon umum. Dulu ini menjadi andalan bagi banyak orang ya. Telepon umum itu sudah tidak ada ya. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos itu juga sudah dihapus. Jasa boga ini masih ada bertahan karena ini merupakan objek pajak daerah. Jadi tidak bisa menjadi jasa kena pajak untuk pajak pertambahan nilai. Ya, jadi ada perubahan tarif ya awalnya 10%, kemudian dengan Undang-Undang HPP ya berubah menjadi 11% ya yang dimulai dari 1 April 2022 sampai dengan Desember 2024. Kemudian tahun depan mulai 1 Januari akan berubah menjadi 12%. Ya. Tarif kita ini masih lebih rendah dibanding dengan tarif yang dikenakan oleh Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu 15%. Ya, awalnya sebelum Covid ya itu 5%. Setelah berakhir masa Covid ya itu dinaikkan menjadi 15%. Kita dari 10% dinaikkan secara bertahap menjadi 11%. Kemudian di 2025 berubah menjadi 12%. Ya, ada PPN yang bersifat final ya, yang tadi disebutkan, yang tarifnya adalah 2,2%, 1,1%, dan 3,3%. Ya, pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, tentu ini nanti akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah ya. Ya, peredaran usaha ya mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun pajak ya tidak melebihi jumlah tertentu. Kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu. Jadi ada bidang-bidang usaha yang nanti dikenakan PPN hanya final ya, final. Kemudian melakukan penyerahan barang kena pajak ya
tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu. Semuanya ini nanti diatur dalam peraturan pemerintah, ya. Dapat memungut. Jadi di sini dapat, ya, dapat memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang kena pajak itu dengan besaran tertentu. Seperti tadi ada 1,1% langsung kepada harga jual keluarannya, ya. Jadi tidak lagi mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Karena pada dasarnya tarif itu sudah mempertimbangkan pajak masukan. Ya, masih terkait dengan PPN final, ya, yang diatur dalam pasal 9A, ya. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ya, yang berhubungan dengan penyerahan oleh pengusaha kena pajak yang dimaksud tadi itu tidak dapat dikreditkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa tidak dapat dikreditkan? Karena tarif final itu sudah memperhitungkan pajak masukan. Jadi kalau dia tetapkan 1,1%, berarti pajak masukannya itu adalah 90% dari pajak keluaran. Ya, ini sudah dihapus, ya. Barang hasil pertambangan rinciannya ini adalah ini, ya. Minyak mentah, ya, gas bumi, panas bumi dan seterusnya. Awalnya yang dihapus hanya batu bara di Undang-Undang Ciptaker, tetapi di Undang-Undang HPP semuanya sudah dihapus. Sehingga semua ini merupakan barang kena pajak. Ya, ini adalah rincian dari bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, ya. Jadi ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, ya. Sebenarnya pemerintah dulu itu hanya mengajukan, ya, beras premium untuk dihapus, ya. Tetapi entah kenapa di DPR berubah menjadi semuanya dihapus, ya. Semuanya dihapus. Meskipun nanti dikategorikan dalam apa namanya ini barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Tapi di situ juga dikatakan dapat dibebaskan dari barang kena pajak, ya. Dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, namanya peraturan pemerintah tidak ada lagi nanti campur tangan dari DPR, sepenuhnya dari pemerintah. Ya, ini semuanya rincian dari barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kemudian tadi ada aturan PPN tidak dipungut. Ini berlaku untuk impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Jadi kalau ketentuan di kepabeanan menyatakan bahwa bea masuknya itu dibebaskan, maka PPN-nya itu tidak dipungut. Kemudian proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, PPN-nya itu tidak dipungut. Ya, sekali lagi PPN yang tidak dipungut itu dapat dikreditkan pajak masukannya. Kemudian ya kalau di tempat penimbunan berikat atau di tempat di kawasan bebas, ya, atau di FT, ya, kawasan FT, ya. Itu semuanya tidak dipungut PPN, ya. Kemudian penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Ya, ini juga didasarkan bahwa kalau untuk ekspor itu tarifnya 0%. Kemudian penyerahan alat angkut tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, ya, yang terkait dengan alat angkut tertentu itu. Ya, itu juga tidak dipungut. Jadi sekali lagi tidak dipungut, PPN masukannya dapat dikreditkan.
Ya, ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ya, peraturan pemerintah mengenai kawasan bebas ya. Jadi, pada kawasan bebas, pengusaha di kawasan bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian penyerahan barang dalam kawasan bebas ini juga kawasan bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi salah satu yang dibebaskan itu adalah penyerahan barang di dalam kawasan bebas. Kemudian pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean. Ya. Itu juga dibebaskan dari PPN. Kemudian pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk. Itu juga tidak dipungut PPN. Jadi bandar mana itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian pemasukan barang ke kawasan bebas ya dari tempat lain ke dalam daerah pabean yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tetap dipungut PPN. Jadi hanya pelabuhan atau bandara tertentu yang ditunjuk yang merupakan tidak dipungut PPN. Ya, ini yang sebelumnya ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, ini rincian dari jasa pelayanan medik ya yang sudah dihapus ya. Ya, ini semuanya rincian ya, jasa bidan sosial ya sudah dihapus. Jadi jasa pelayanan panti asuhan sudah sekarang ini merupakan jasa kena pajak. Sebelumnya bukan jasa kena pajak, tapi dengan berlakunya Undang-Undang HPP, semua ini dihapus. Kemudian jasa di bidang pendidikan, ya, yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, mencakup ini semuanya sudah dihapus. Ya, bertahan sampai dengan di Undang-Undang Ciptaker, tapi di Undang-Undang HPP sudah dihapus. Kemudian jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, ya, seperti kursus-kursus, semuanya sudah dihapus. Jadi sudah termasuk jasa kena pajak. Ya, sekarang kita lihat pengusaha kena pajak. Ada yang bersifat wajib, ya, dan ada yang tidak bersifat wajib. Ya. Jadi pengusaha, ya ini yang bersifat wajib ya. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang ditentukan untuk melaksanakan undang-undang pajak pertambahan nilai. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 1 angka 15 ya. Ya, ini termuat dalam pasal 1 angka 15, kemudian dilanjutkan dengan pasal 3A ayat 1 ya. Tidak termasuk pengusaha kecil ya. Jadi kalau tidak termasuk pengusaha kecil tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi itu diatur dalam pasal 1 angka 15 dan junto pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya. Jadi thresholdnya itu adalah 4,8 miliar ya, 4,8 miliar. Kemudian yang bersifat sukarela ya, walaupun diatur dalam pasal 3A ayat 1 itu ya, bahwa tidak termasuk pengusaha kecil, tetapi pengusaha kecil ini bisa meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu diatur dalam pasal 3A ayat 1A. Jadi ini bersifat sukarela, tidak wajib. Tapi kalau yang ini ya, yang diatur dalam pasal 1 angka 15 dan pasal 3A ayat 1 itu bersifat wajib. Ya, kenapa ada pengusaha kecil meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Ya. Ada yang mau menjawab?
Kenapa ada pengusaha kecil itu meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Iya, pengusaha kecil ya yang belum melampaui threshold ya bisa meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu karena pertimbangan bisnis ya. Misalnya ya, pasarnya itu dia sasar ke pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak cenderung ya melakukan transaksi atau interaksi dengan pengusaha kena pajak pula. Karena pengusaha kena pajak ini kalau bertransaksi dengan atau memperoleh barang dari bukan pengusaha kena pajak, maka tidak bisa dia mengkreditkan pajak masukannya. Sedangkan kalau dia bertransaksi dari pengusaha kena pajak, memperoleh barang kena pajak dari pengusaha kena pajak, maka dia bisa mengkreditkan pajak masukannya. Ya, itu pertimbangan kenapa pengusaha kecil ini meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu adalah persoalan omset, ya, pertimbangan keuangan. Ya, kemudian kita bahas lagi mekanisme pemungutan PPN. Ya, jadi mekanisme umumnya itu ya PPN dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan atau penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi yang melakukan penjualan ya atau penyerahan ya barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Itu mekanisme umum. Jadi kalau PTA ya kemudian melakukan penyerahan kepada PTB, maka PTA lah yang diberikan kewajiban untuk memungut PPN. Ya. Kemudian ada mekanisme khusus ya, mekanisme khusus. Ya, pembeli yang menerima penyerahan yang ditunjuk khusus sebagai pemungut PPN. Ya, jadi pembeli atau yang menerima penyerahan itu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Ya. Yang dalam peraturan perpajakan disebut sebagai pemungut PPN. Jadi pemungut PPN itu adalah pengusaha kena pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pada saat dia melakukan pembelian atau menerima penyerahan. Ya, seperti kalau saya melakukan penyerahan jasa appraisal misalnya kepada salah satu SKPD, kalau ketentuan umumnya saya lah yang memungut PPN. Tapi dengan ketentuan khusus ini, maka tidak perlu saya pungut PPN. Nanti salah satu SKPD-nya itu yang menyerahkan ya, yang menyerahkan apa yang seharusnya saya pungut. Jadi tidak perlu saya pungut. Ya, jadi pemungut PPN itu ditetapkan adalah bendahara atau instansi pemerintah, ya. Instansi pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 563. Ya. Kemudian kontraktor, kontrak kerjasama pengusaha perusahaan minyak dan gas bumi, ya, dan kontraktor atas pemegang kuasa atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi itu juga ditetapkan sebagai pemungut PPN. Jadi kalau kita menyerahkan kepada dua pihak tadi itu, ya, maka tidak perlu kita memungut PPN. Nanti dialah yang memungut atas nama memungut dan menyerahkan menyetor PPN atas nama kita ya, atas nama tadi ya saya yang melakukan penyerahan ya. Kemudian BUMN. Jadi kalau saya menyerahkan jasa appraisal kepada PT PLN, ya ketentuan umumnya itu saya harus memungut PPN. Tetapi karena PLN ini merupakan BUMN yang ditetapkan sebagai pemungut PPN, maka tidak perlu saya pungut PPN. PPN di situ nanti akan diserahkan sendiri, akan disetor sendiri oleh PT PLN itu. Penyetoran itu tetap mengatasnamakan perusahaan saya, perusahaan appraisal saya. Ya.
Ya, jadi kalau saya menyerahkan kepada PT Haji Kala, ya maka saya yang harus memungut PPN. Tapi kalau saya menyerahkan kepada salah satu yang ditentukan sebagai pemungut PPN ini, sekali lagi tidak perlu saya pungut PPN. Ya, jadi aturan umumnya ya bahwa pengusaha kena pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak, ya sudah paham ya, kelebihan pembayaran pajak yaitu pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ya aturan umumnya untuk setiap masa pajak tidak bisa merestitusi, ya tidak bisa merestitusi, hanya bisa mengkompen ke masa pajak berikutnya. Jadi kalau terjadi kelebihan pembayaran pajak di bulan Agustus misalnya, maka aturan umumnya tidak bisa saya meminta restitusi, hanya bisa mengkompen ke masa pajak September. Sampai dengan Desember tidak bisa saya meminta, ya. Tidak bisa saya merestitusi sampai dengan Desember, kecuali kalau di bulan Desember terjadi kelebihan pembayaran pajak di mana pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, baru saya bisa meminta restitusi. Itu adalah ketentuan umum, ya. Tetapi ada ketentuan khusus yang berlaku, ya. Itu dapat mengajukan restitusi pajak setiap masa pajak, ya, yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor, ya. Jadi pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor itu tentu saja bisa merestitusi setiap masa pajak. Kenapa? Karena PPN keluarannya selalu nol kalau ekspor, ya. Sementara PPN masukannya itu pasti plus, ya. Jadi kalau di bulan Januari misalnya dia mengekspor barang dengan nilai 1 miliar, ya, PPN keluarannya itu tentu nol. Kemudian PPN masukannya misalnya nilainya itu adalah 600 juta, nilai pengadaannya 600 juta, ya. Ya, PPN masukannya tentu adalah 11% kali 600 juta, 66 juta. Berarti dia mempunyai kelebihan. Ya pasti setiap masa pajak itu akan terjadi kelebihan. Oleh karenanya diberikan ketentuan khusus bisa merestitusi setiap masa pajak. Ya begitu juga dengan PKP ya, menyerahkan barang kena pajak kepada pemungut PPN, ya pemungut PPN seperti tadi pemungut PPN, ya ada bendaharawan atau instansi pemerintah BUMN, ya itu semuanya ditetapkan sebagai pemungut pajak. Kemudian PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. Seperti yang dijelaskan tadi, PPN-nya tidak dipungut kalau dibiayai oleh dana pinjaman. Ada proyek yang didanai oleh dana pinjaman. Kemudian PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Barang kena pajak tidak berwujud, ya, sama dengan barang kena pajak tadi, ya, berwujud, ya. Kemudian PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak karena semuanya ini adalah tarifnya 0%. Kemudian PKP yang belum melakukan penyerahan, ya. Jadi yang belum melakukan penyerahan baik atas barang-barang modal yang dibelinya, ya, maupun barang-barang bukan barang modal, ya, semuanya itu dapat dikreditkan pajak masukannya. Nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya bahwa kalau perusahaan itu wajib pajak, pengusaha kena pajak itu gagal berproduksi, ya, maka dia harus mengembalikan pajak masukan yang telah dikreditkannya, ya, sebelum melakukan penyerahan. Kemudian kita lanjut dengan terminologi, ya, yang nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak, ya. Jadi terminologi yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Itu diatur dalam pasal 8A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya. Ada nilai pengganti, ya seperti yang saya jelaskan tadi, nilai pengganti itu berlaku untuk penyerahan yang bukan barang berwujud, ya. Tapi penyerahan barang tidak berwujud dan jasa kena pajak. Ya. Nilai pengganti, ya, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta, ya, oleh pengusaha kena pajak yang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan jasa kena pajak. Jadi ini berlaku, istilah ini berlaku untuk penyerahan jasa kena pajak, ya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ya, dan seterusnya. Jadi terkait dengan jasa dan barang tidak berwujud, baik ekspor maupun penyerahan di dalam daerah pabean. Untuk harga jual itu berlaku untuk barang berwujud, baik di dalam daerah pabean maupun keluar daerah pabean atau dari luar daerah pabean ke dalam daerah. Ya, harga jual ya tidak termasuk, ada nanti nilai impor untuk yang impor ya. Jadi nilai impor itu adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan bea masuk. Ya. Jadi nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan bea masuk. Ditambah dengan pungutan kepabeanan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nilai impor itu ya jadi nilai impor itu adalah misalnya harga barang di luar negeri, kemudian ditambah dengan biaya angkut, ya, kemudian ditambah lagi dengan asuransi, totalnya 1 miliar. Itu yang menjadi dasar pengenaan bea masuk, ya. Kemudian misalnya bea masuknya adalah 10%, ya. 10% kali dengan 1 miliar, ya, itu adalah 100 juta. Ya, 100 juta inilah yang menjadi dasar pengenaan PPN atau yang merupakan nilai impor. Jadi 1 miliar 100 juta itu ya itu merupakan nilai impor yang menjadi dasar pengenaan PPN. Kemudian nilai ekspor, ya, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian ada nilai lain, ya, nilai lain adalah nilai yang digunakan selain dari nilai pengganti, harga jual, ya, nilai impor dan nilai ekspor. Ya, nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Ya, ini adalah penggunaan nilai lain, ya. Ada harga jual dikurangi dengan laba kotor atau dalam pengertian kita itu adalah cost, ya. Itu diterapkan atas pemakaian sendiri, ya. Kemudian pemberian cuma-cuma, ya. Kemudian penyerahan dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau antar cabang yang tidak memiliki izin pemusatan pemungutan pajak. Kemudian harga pasar yang wajar itu untuk persediaan atau aktiva yang tersisa pada saat likuidasi. Kemudian ada perkiraan harga jual, ya, itu penyerahan untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, ya. Kemudian perkiraan hasil rata-rata per judul itu adalah untuk penyerahan film cerita, ya. Kemudian harga jual eceran untuk penyerahan produk hasil tembakau. Kemudian harga kesepakatan, ya, pedagang perantara, ya, dan pembeli itu adalah untuk penyerahan melalui pedagang perantara. Kemudian harga jual lelang, ini tentu saja kalau penyerahannya melalui juru lelang.
Kemudian 10% kali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih itu untuk berlaku untuk penyerahan jasa pengiriman paket dan penyerahan jasa ya jasa pengiriman paket ya. Ya, itu berlaku untuk itu ya. Itu untuk nilai lain. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena PPN ini kita bahas dalam 3 pertemuan ya. Ini nilai lain sama dengan tadi. Ya, ini juga sudah tadi. Ya, jadi barang yang dibebaskan itu ya itu tadinya merupakan barang kena pajak, kemudian dikeluarkan dari barang kena pajak, tetapi dimasukkan dalam barang tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Ya, di pasal 16 ya, ayat 1A huruf J, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ya, jasa pelayanan kesehatan medis ya, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja yang sebelumnya merupakan bukan barang kena pajak yang telah dihapus tetapi nanti dikotakkan ya dalam kelompok yang dibebaskan. Ya, ini yang sebelumnya ya, sebelum perubahan undang-undang HPP ya masih berlaku juga ini ya. Senjata, amunisi dan seterusnya. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana ya, itu masuk dalam kelompok yang dibebaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, minggu depan saya lanjutkan ya. Jadi minggu depan ya kita bahas mengenai saat terutang PPN. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.